Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Para ilmuwan Inggris berhasil memecahkan rekor pembuatan energi fusi nuklir. Apa itu? Itu adalah proses yang menyatukan atom unsur ringan seperti hidrogen pada suhu tinggi untuk membentuk helium dan melepaskan energi yang luar biasa sebagai panas yang kemudian dapat diubah menjadi listrik. Pencapaian ini banyak menuai pujian dan dianggap sebagai tonggak sejarah suatu perjalanan menuju pemanfaatan kekuatan untuk menghasil energi murah dan bersih di bumi. Mengapa? Karena berbeda dengan tenaga nuklir yang digunakan saat ini. Tenaga nuklir sekarang ini bergantung pada pemecahan atom. Sementara fusi nuklir bergantung pada peleburan atom. Fusi nuklir tidak menghasilkan limbah yang dapat mengandung radioaktif selama puluhan ribu tahun. Itu berpotensi bahaya jika terjadi kecelakaan seperti yang terjadi pada bencana Fukushima di Jepang pada tahun 2011 yang dipicu oleh gempa bumi dan tsunami di mana 18.500 orang meninggal dunia. Saudara, ketika Anda menerima terang kebenaran Tuhan, maka ada dua hal yang dapat terjadi. Kitab Ibrani pasal 6 ayat 7-8 mengatakannya. Pertama, dikatakan dalam ayat yang ke-7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Ini dia. Setelah menerima kebenaran Tuhan, kerohanian kita bisa menjadi subur dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan kehidupan yang berguna. Dan kita menerima berkat Allah. Yang kedua, ayat 8 katakan, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Itulah saudara. Bisa jadi setelah mengecap indahnya dan nikmatnya firman Allah, kita malah murtad lagi. Hati kita menghasilkan semak duri, rumput duri, dan berbagai duri tabiat. Menyedihkan. Seperti energi nuklir yang membawa sampah ataupun kebocoran kehidupan kerohanian kita kalau kita tidak hati-hati. Berkat rohani, kekuatan rohani bisa membawa kita jauh dari Tuhan dan hancur kerohanian kita. Ada dua contoh Alkitab. Tokoh pertama adalah Raja Saul. Tenaga rohaninya pada mulanya meledak-ledak, tetapi akhirnya dia justru meledak dalam kemurtadan. Tokoh kedua adalah Rasul Saul. Siapa Rasul Saul? Maksudnya adalah Paulus. Tetapi dia juga adalah Saul, bukan? Kekuatan rohaninya meledak-ledak, terkendali oleh Roh Kudus. Sampai akhir hidupnya dia senantiasa menjadi berkat. Luar biasa. Pertanyaan, bagaimana agar kekuatan pengalaman rohani yang ada pada kita akan menjadi kekuatan yang membangun? Bagaimana caranya agar kita tetap memiliki kuasa untuk setia? Perhatikan ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saudara, Tuhan kita adil. Dia peduli. Dia akan tolong kita untuk setia. Rendahkanlah hati dan berserahlah kepada Tuhan senantiasa. Dan juga pelayanan dan kebaikan kita kepada sesama akan menguatkan kita untuk meledak-ledak di dalam kebaikan Tuhan. Itu